Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Azahra. Di sini saya akan menjelaskan terkait membaca karya sastra. Membaca karya sastra. Pengertian karya sastra menurut Sapardi Djoko Damono adalah karya yang dimaksudkan oleh pengarangnya sebagai karya sastra, berwujud karya sastra, dan diterima oleh masyarakat sebagai karya sastra. Dari penjelasan itu dapat kita ketahui bahwa pembaca sangatlah berperan dalam menentukan sebuah karya itu merupakan karya sastra atau bukan. Selanjutnya, sebagai sebuah keutuhan komunikasi sastrawan, karya sastra dan pembaca, maka pada hakikatnya karya yang tidak sampai ke tangan pembacanya bukanlah sebuah karya sastra. Pendapat Siswanto dan Royhan seperti itu. Nah, selanjutnya Horatius juga menyatakan bahwa tujuan penyair ialah berguna atau memberi nikmat, ataupun sekaligus mengatakan hal-hal yang enak dan berfaedah untuk kehidupan. Tidak sampai di situ, Horatius juga menggabungkan kata utile dan dulce yang mempunyai arti yang bermanfaat dan yang enak secara bersama-sama. Dari pendapatnya inilah awal pendekatan gramatik. Pendekatan gramatik adalah bidang kajian sastra yang menitik beratkan kajiannya terhadap peran pembaca. Munculnya persoalan yang berkaitan dengan masalah pembaca seperti apa yang dilakukan pembaca dengan karya sastra? Lalu, apa yang dilakukan karya sastra dengan pembacanya? Lalu, apakah tugas dari batas kemungkinan pembaca sebagai pemberi makna? Menurut TU pada 1984. Nah, dari pendekatan gramatik itu, kita mengenal resepsi sastra. Nah, selanjutnya, resepsi sastra adalah kajian yang mempelajari bagaimana pembaca memberi makna terhadap karya sastra yang dibacanya, sehingga dapat memberikan reaksi atau tanggapan terhadapnya, baik tanggapan pasif maupun aktif. Pentingnya peranan pembaca dalam memberikan arti terhadap karya sastra dapat dilihat pada kenyataan bahwa karya yang akan dimaknai secara berbeda oleh pembaca yang berbeda menurut Junus pada 1985. Ya, benar saja. Sebagai contoh kecilnya adalah di sebuah kelas seluruh siswa diminta untuk membaca sebuah puisi. Setelah membaca puisi, siswa ditanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan puisi itu. Selain ada persamaan pemahaman, pasti juga ada perbedaan jawaban antara satu siswa dengan siswa lainnya. Dalam bidang kritik, Damono menyatakan, dua orang kritikus tidak mungkin menghasilkan kritik-kritik yang persis meskipun mereka telah bertemu dengan sajak yang sama. Itulah tadi pembahasan tentang pembaca karya sastra yang telah disampaikan oleh rekan saya Salsa. Selanjutnya, saya akan membahas tentang hubungan sastrawan dengan pembaca. Apa saja sih hubungan sastrawan dengan pembaca? Simak pembahasan berikut. Hubungan antara sastrawan dan pembacanya sangat khas. Kekhasan ini secara selintas dapat ditinjau dari sifat komunikasi dan pelaku komunikasi, yakni sastrawan, bahasa yang digunakan, dan pembaca sastra. Yang pertama, hubungan sastrawan dengan pembaca bersifat komunikatif. Sastrawan dan pembaca berkomunikasi melalui karya sastra. Pembaca harus sadar bahwa yang mereka baca adalah karya sastra yang di dalamnya berisi antara kenyataan dan khayalan. Dalam dunia sastra, peranggapan ini dinamakan dengan konvensi sastra. Sastrawan yang mengetahui konvensi yang sudah ada di benak pembaca bisa mengambil sikap mengikuti dan memanfaatkan konvensi itu. Seperti sastrawan yang sudah mengetahui selera remaja, maka ia akan menulis karya sastra yang sesuai dengan selera remaja dan mengirimkannya ke majalah remaja. Namun, tidak semua pembaca menyukai sastrawan yang selalu mengikuti selera pembaca. Ada sastrawan yang mengambil sikap kedua. Ia memanfaatkan konvensi yang sudah ada dalam pembaca untuk dipermainkannya. Seperti contoh Putu Wijaya yang dikenal sebagai sastrawan teror mental atau penggedor sukma. Dalam cerita-ceritanya, Putu Wijaya ingin selalu memberi kejutan kepada pembacanya, baik melalui tokoh-tokoh, pesan, cara pandang, bahkan alur ceritanya. Yang kedua, kekhasan komunikasi antara sastrawan dan pembacanya bisa dilihat pada diri pembaca itu sendiri.
Bentuk penerimaan bergantung pada tingkat pembacanya. Jadi, seorang pembaca dari golongan sastrawan akan berbeda penerimaannya dari seorang pembaca dari kalangan akademisi. Sebagai contoh, bagi sebagian orang, kucing merupakan binatang yang menyenangkan karena bisa diajak untuk berteman. Lalu, ada sebagian orang mengatakan kalau kucing itu adalah hewan yang menjengkelkan karena lauk pauknya sering dicuri oleh kucing. Jadi, sastrawan berhak untuk menawarkan karya sastranya kepada pembaca. Di sisi lain, pembaca pun berhak untuk memilih atau bahkan tidak memilih sama sekali karya sastra yang ditawarkan oleh sastrawan. Jadi, pembacalah yang nantinya menjadi unsur utama hukum seleksi alam bagi karya-karya sastra yang ditawarkan oleh sastrawan. Yang ketiga, kekhasan komunikasi antara sastrawan dan pembacanya bisa dilihat pada pesannya, yaitu karya sastra itu sendiri. Setelah pembaca membaca karya sastra, sebenarnya akan muncul karya yang lain, yaitu karya yang ada di dalam alam pikiran pembaca sesuai dengan penafsiran dan sistem yang ada di dalam pikirannya. Dari proses ini wajar bila para ahli mengatakan bahwa karya sastra itu memiliki banyak makna dan banyak tafsir. Dan makna yang ada di benak pembaca itulah yang dimaksud dengan karya yang lain. Yang keempat, kekhasan komunikasi antara sastrawan dan pembacanya bisa dilihat pada diri sastrawannya. Ada sastrawan yang mengajak, mendikte, atau bersikap menggurui pembaca. Ada juga sastrawan yang beranggapan bahwa pembaca adalah orang yang tidak tahu atau kurang tahu, tetapi tidak perlu digurui. Lalu ada juga sastrawan yang menganggap pembaca adalah orang yang bijak. Selain itu, ada juga keadaan yang berkaitan dengan karya sastra penulis muda atau pemula. Penulis pemula atau muda memerlukan pengakuan kehadirannya. Selanjutnya, pemandangan pembaca terhadap sastrawan atau karya sastranya juga mempengaruhi sikap dan tindakan pembaca. Pembaca yang berbeda pendapat, ideologi, atau pandangan dengan sastrawan akan sulit menerima apa yang dikemukakan oleh sastrawan. Dalam hubungannya dengan karya sastra yang ditawarkan oleh sastrawan, pembaca dapat saja menggunakan asas-asas tafsiran lokal dan analogi. Yang terakhir, pembaca juga melakukan proses inference. Inference adalah usaha untuk menarik kesimpulan untuk dapat menafsirkan ujaran-ujaran atau hubungan antar ujaran. Baik, itulah tadi penjelasan tentang hubungan sastrawan dengan pembaca. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mirza tentang pandangan ahli terhadap pembaca sastra. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Devi mengenai subbab selanjutnya, yakni pandangan ahli terhadap pembaca sastra. Tokoh yang menonjol dalam mengembangkan pendekatan pragmatik adalah Wolfgang Isar dan Hans Robert Jauss. Selain itu dikenal juga tokoh lain seperti Gerald Prinz, Husserl, Heidegger, Gadamer, Stanley Fish, Michael Riveter, Jonathan Keuller, Norman Holland, dan David Bleach. Tertulis dalam Selden 1985. Adapun pendapat-pendapat singkat beberapa ahli tersebut mengenai pembaca, yaitu Gerald Prinz dalam Selden 1985, halaman 109 sampai 110. Gerald mengemukakan tentang teori mengenai narrate, yaitu orang yang diceritai. Narrate adalah orang yang kepadanya pencerita menyampaikan wacananya. Narrate berbeda dengan pembaca. Pencerita dapat mengkhususkan narrate berdasarkan jenis kelamin, kelas, situasi, ras, atau umur. Sedangkan pembaca yang nyata dapat atau tidak dapat bersamaan dengan narrate. Prince juga membedakan narrate dengan pembaca yang sebenarnya atau pembaca yang dipikirkan penulis ketika mengembangkan ceritanya, dan pembaca ideal atau pembaca sempurna berwawasan yang mengerti setiap gerak penulis. Begitu juga dengan Stanley Fish mengemukakan pendapatnya dalam pengalaman pembaca. Ia berpusat pada penyesuaian-penyesuaian harapan yang dibuat pembaca ketika mereka membaca sepanjang teks pada tingkat rangkaian kalimat. Selain mendukung Fish, Jonathan Keuller mengkritiknya. Menurut Keuller, seorang pembaca adalah seseorang yang memiliki kompetensi linguistik atau pengetahuan sintaktik dan semantik
yang diperlukan untuk membaca. Pembaca yang berpengalaman tentang teks-teks sastra juga memerlukan kompetensi sastra secara khusus atau pengetahuan tentang konvensi-konvensi sastra. Kemudian, Jonathan Kuhler juga mengemukakan pendapatnya tentang konvensi pembacaan. Menurutnya, suatu teori pembacaan harus mengungkap operasi penafsiran yang dipergunakan pembaca. Pembaca yang berbeda akan menghasilkan tafsiran yang berbeda pula. Kuhler mengakui bahwa konvensi yang dapat diterapkan pada satu genre tidak dapat diterapkan kepada yang lain, dan konvensi penafsiran akan berbeda dari suatu periode ke periode yang lain. Tertulis dalam Selden 1985, halaman 120 sampai 122.